masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Nur Hikmah Abuya Al-Had Fathullah beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakim masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Ala hadhihi wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi salihin, khususan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Jamaah, saya selalu berdoa sama Allah, pengen dijadikan orang yang soleh. Ya, susah jadi orang yang soleh itu. Orang soleh dia harus berupaya mujahadah, minta rahmatnya Allah, minta bantuannya Allah, minta kasih sayangnya Allah, agar kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik, berada di lingkungan yang baik-baik, ya. Dan kita selalu dapat kontrolan Allah, dijaga, dipelihara, ya, agar bersih daripada perbuatan-perbuatan yang Allah enggak suka, ya. Taib, ini ada ringkasan aja ya. Salatul Id. Nah, ini pengajian kita terakhir. Ada 8 halaman, semoga selesai ini. Ibu-ibu ada pegang bukunya? Dibagi dapat ya. Karena nulisnya cepat, ada yang kayaknya salah-salah huruf ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Salatul Id, salat Id. Hadhihi salatul Id, ya. Ditulis oleh Salahuddin Abdul Rahman. Pertama, at-targhibu fi ihya'i lailatul 'idi wa tabkiri fihi wa fadlihi. Sebuah motivasi, rangsangan, anjuran untuk menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Wa takbir fihi, dan bersegera bergegas pagi-pagi itu
ya kita menghadiri sholat Idul Fitri. Ya biasanya setiap masjid ada yang jam 7.30, ada yang jam 7 tepat. Ya, jam 6 kita udah pada ngumpul atau di masjid tuh. Ya, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ibu-ibu yang lagi haid, yang lagi nipas juga dianjurkan hadir semuanya. Ya, di sini esensinya adalah mendengarkan khutbah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Umamah, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi, beliau bersabda, "Man qama lailatai," itu kurang ta ya. Lailatai, asalnya lailatai ini dibuang nunnya karena didafatkan kepada kata aid. Muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menghidupkan, kata qoma itu menghidupkan, maka bahasanya mansoma, di pagi hari siang hari kita puasa badaniyah, nahan lapar nahan haus. Kemudian waqama, qoma menghidupkan malam Ramadan, ya. Barang siapa yang menghidupkan dua malam idaini, malam Idul Fitri dan Idul Adha, muhtasiban, nah ini ya, dikerjakan ini lillah, karena Allah. Kagak ada niat yang lain-lain, kagak ada ingin ria sama manusia atau haz nafs, mencari kesenangan diri aja, bukan. Ya, lillah karena Allah. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hatinya tidak akan sumpah, enggak akan sedih gitu, enggak akan gelap ketika hati orang lain pada sumpah, pada gelap, tertutup, ya. Makanya hadirkan hatinya bulat-bulat buat Allah nih. Dulu kita bilang marhaban ya Ramadan, sebentar lagi kita katakan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal ya wahai bulan Ramadan. Kita menangis kita, ya. Ada orang yang menyambut tamunya dengan baik, seluruhnya dikeluarin buat tamunya, ta'ziman wa takriman liduyuf. Ada orang yang acuh aja sama tamunya, ya. Ada orang yang kagak noleh sama tamunya. Ada yang tamunya datang dimarah-marahin, ya. Baik. Yang kedua, waruyan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layali al-khams, barang siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5, ya, wajabat lahul jannatu, maka wajib atasnya surga. Malam apa aja? Lailatul tarwiyah, ya, lailatul tarwiyah wa lailatul arafah, malam tarwiyah dan malam arafah. Malam tarwiyah tanggal berapa tuh? Tanggal 8 tarwiyah, 9 arafah, 10 lebaran, ya. Itu Dzulhijjah, ya. Wa lailatul nahri, dan malam nahr, ya, wanhar fasalli lirabbika jadi malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban ini malam muqaddimah li Lailatul Qadar, malam pengantar untuk malam Lailatul Qadar, ya. Ada istilahnya bulan Rajab, bulan kitabah, minta maaf kepada Allah, minta ampun minadz-dzunub, dosa-dosa. Bulan Sya'ban, bulan islahul qulub, memperbaiki hatinya. Bulan Ramadan, bulan tanwirul qulub, menyinari hatinya. Malam Ramadan, malam at-taqarrub, pendekatan kita kepada Allah. Qala al-Hafidz Abdul Azim rawahu al-Asbahani. Yang ketiga, warwiya an Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri
dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hatinya tidak akan mati, tidak akan sumpek, tidak akan bersedih, tidak akan merana ya, ketika hati-hati orang pada merana. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita dia masak, ibu-ibu dimasak ketupat, masak semur, masak apa lagi? Banyak ya. Ya, sambil apa? Bertakbiran ya. Apalagi ini enak nih, masjidnya dekat sama kita. Suaranya sampai, udah ikutin aja ya. Kedengaran. Qala al-Hafidz Al-Mundhiri rawahu At-Tabrani fil Awsat wal Kabir. Yang keempat, waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari-hari raya kalian bitakbir, bukan dengan petasan, takbir ya. Qala al-Hafidz Al-Mundhiri rawahu At-Tabrani. Yang kelima, wa an Sa'd bin Aus Al-Ansari an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu Idul Fitri. Nih ya, sebentar lagi. Sekarang hari Sabtu, besok Minggu, Senin kayaknya ya. Kayaknya ya. Apabila datang atau apabila ya hari Idul Fitri, waqafatil malaikatu ala abwabit turuq. Para malaikat itu semuanya berdiri ya, di mana? Di depan pintu-pintu jalanan tuh. Setiap jalanan tuh gang-gang ada malaikat. Panadau, mereka semuanya menyeru, ugudu ya. Nah, ini di sini ini saya mungkin pas lagi ngeditnya nih, ngerapiin itu. Ini saya kasih baris dikit-dikit ya. Kepindah kalimatnya ini. Yang benar, ughdu ya ma'syaral muslimin gitu. Wahai seluruh orang muslim, ughdu, segeralah gitu. Ila rabbin karimin, atau ya benar ya. Yang benar. Segeralah menuju Tuhan yang maha mulia. Ya, yuthibu alaihi yamunnu bil khairi. Allah akan memberikan kebaikan ya. Tsumma yuthibu alaihi al jazilah. Kemudian Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Laqad umirtum biqiyamil laili fakumtum. Ini kata suara yang tadi itu. Kalian telah diperintahkan menghidupkan malam Ramadan, fakuntum, kalian telah lakukan tuh. Makanya nih yang kagak melakukan nih, anak-anak muda yang lalai dengan game-gamenya, ya rugi banget. Ya, rugi banget. Wa umirtum bisyamin nahari fasumtum, kalian diperintahkan berpuasa di siang hari, kalian puasa. Wa ta'tum rabbakum, dan kalian taat kepada Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum, ambillah hadiah-hadiah kalian. Nah, ya. Fa idza sallu nada munadin, ketika kita selesai tuh nanti salat Idul Fitri, ya, ada suara lagi yang berseru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ketahuilah wahai semua yang ikut salat Idul Fitri, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum. Ini uslub. Farji'u ila rihalikum rasyidin. Kembalilah kalian dengan petunjuk Allah kepada tempat kalian. Rihal tempat. Fahuwa yaumul jaizah. Hari itu, hari Idul Fitri adalah hari apa? Hari kita mendapatkan Nobel, dapat hadiah, penghargaan. Wa yusamma dzalikal yaum fis samai yaumul jaizah. Hari itu di langit dikenal dengan namanya yaumul jaizah. Hari apa namanya? Kalau
Nobel ya. Kalau kita suka dapat artis dapat hadiah tuh hari ya. Yaumun Nobel. Pembagian hadiah. Taib. Qala al-Hafidz Al-Mundhiri rawahu Tabrani fil Kabir. Hukmu salatil Id. Kan hukumnya bagaimana? Jadi ini buku ini saya akan nulis cepat aja. Saya kepikiran besok nggak, kalau saya ceramah doang jam nggak pegang kitab, biasa Ustaz Nur suka marah-marah tuh. Gak enak kalau pakai kitab. Jadi ini saya ambil dari 3 kitab doang, secepat-cepatnya doang. Nanti kapan-kapan kita tambahin lagi dengan yang lainnya. Min khasa'isi syahr Ramadan al-Mubarak iqamatu salati Idul Fitri fi khitami ayyamis shaum. Ya. Di antara karakteristik bulan Ramadan yang penuh berkah adalah iqamah, ya, melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi bapak-bapak nggak cukup Ramadan aja, harus dituntaskan dengan Idul Fitri. Jangan berketiduran nanti, ya. Malam takbir pas salat tidur pada. Ya. Fi khitami ayyamin shaum, pada ujung akhir, ya, penutup hari-hari puasa. Famin kamali shaumi hadha syahr huwa an yakuna khitamuhu qimmatal ikhlasi fi ibadatillah ta'ala. Di antara kesempurnaan puasa bulan Ramadan ini, ya, penutupnya adalah qimmatul ikhlas, tingkat nilai ikhlas yang paling tinggi fi ibadatillah ta'ala, dalam ibadah kepada Allah. Fa innal a'mala bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung kepada ujungnya. Maka kita sering doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya. Walidzalika kana ihya'u lailatul 'id bis salati wa dzikri wat takbir wal istighfar wad du'a. Oleh karena itu, maka menghidupkan malam Idul Fitri dengan salat, dengan zikir, takbir, istighfar, doa, ya. Khairu ma yuwadi'u bihi as-sha'imu syahr Ramadan. Sebaik-baik perpisahan orang yang puasa kepada bulan Ramadan, ya. Mau berpisah berat, malam diisi ibadah terus, ya. Karena besok di bulan Syawal nilainya tidak lagi senilai bulan Ramadan, ya. Wa yastaqbilu bihi 'idul fitri, wa yastaqbilu bihi 'idul fitri, dan dia menyambut, ya, Idul Fitri syukran lillahi ta'ala, ya, syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah ta'ala, ya, ala taufiqihi, atas taufik dan hidayah Allah, wal timasan, punya atap nih, dan mencari liqabuli siyamihi wa qiyamihi, mencari diterimanya puasanya, ya, dan qiyamnya, wa idrakan, dan mendapatkan, memperoleh li fadlihi wa maradatihi, karunia dan keriduan Allah. Hukumnya sekarang, salatul Id sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkadah. Kita paham? Ada muakkadah, ada ghair muakkadah. Ala kulli man tajibu alaihi salatul Jumat. Atas, ya, artinya sebagaimana, ya, atas orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Bidalilin anna Rasulullah, dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama sa'alahu sa'ilun, ketika Nabi, ya, ditanya oleh seseorang yang bertanya, amma yajibu alaihi minas shalah, terhadap apa yang wajib atasnya daripada salat, qala lahu, Nabi menjawab, khamsu shalawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Ada orang tanya, ya Rasulullah, salat yang wajib yang mana sih? Gitu. Kata Nabi 5 salat yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan bilang subuh ketiduran, siang kecapean, asar kelelahan, maghrib di kemacetan,
Isa ketiduran, ya. Nah, jangan sampai begitu tuh ya. Ini mata saya semalam sedikit kena kuku kayaknya kayak bengkak. Taib. Qala lahu hal alayya ghairuha. Ini orang tadi nanya lagi sama Nabi. Nabi, ada lagi enggak yang lain? Qala la, enggak ada. Illa an tatawwa, kecuali yang sunnah-sunnah. Wa yadullu ala annaha minas sunan al-muakkadah. Ya, ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri Idul Adha merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan, ditegaskan. Muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, ya. Nabi muwazafah, selalu istiqomah, ya, continue melaksanakan salat Idul Fitri Idul Adha. Mundu an ra'a asy-Syafi'iyyatu wal Malikiyatu syara'aha Allah taala, sejak, ya, ini ada pendapat atau pandangan kalangan Syafi'iyah, kalangan Malikiyah, sejak Allah mensyariatkannya. Wasara salafu wal khalafu ala dzalik. Kemudian ulama-ulama salaf dan ulama kita saling belakangan ini mengikuti, ya, apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Iqtidaan bi Rasulillah, semuanya karena mencontoh, meneladani Rasulullah. Wa hadza ra'yu asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah, inilah pendapat, pandangan juga kalangan asy-Syafi'iyah dan Malikiyah. Beda ya, kalau asy-Syafi'iyyu berarti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, tapi asy-Syafi'iyah golongan, ya, asy-Syafi'iyah banyak. Wa qala al-Ahnafu biwujubiha. Imam Ahnaf berkata, kalangan Hanafiyah mengatakan biwujubiha, ya, hukumnya salat Idul Fitri ini hukumnya wajib. Beda tadi kalau Imam Syafi'i katakan apa? Sunnah muakkadah, ya. Ala kulli man tajibu alaihi salatul Jumat, samat wajib atas orang yang wajib atasnya salat Jumat. Ammal Hanabilah fayarawna annaha fardu kifayatin. Adapun kalangan Hambaliyah, Imam Hambali, ya, mereka berpendapat bahwa salat Idul Fitri itu adalah hukumnya fardu kifayah. Sama seperti mandiin jenazah. Idza qama bihal ba'du saqatat 'anil baqin. Apabila sebagian sudah ada yang melakukannya, maka gugurlah yang lainnya, kagak dosa. Wa ala ayati halin fa salatul Idi min sya'airil Islam, ya. Atas kondisi apapun, salat Idul Fitri Idul Adha merupakan syiar-syiar Islam allati yajibu 'alal muslim ay yuhafidhu 'alaiha muhafazatan tammatan, ya. Apul mutlak tuh Pak Erdian. Wajib atas setiap orang muslim menjaganya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa kanat masru'iyyatuhu, lengkap enggak? Benar ya? Benar ya? Halaman 4 sekarang. Wa kanat masru'iyyatuhu fi sanatil yang sunnah fi sanatil ula minal hijrah, ya. Disyariatkannya, dilegalkannya salat Idul Fitri Idul Adha ini pada tahun pertama Hijriah. Faqad ruwiya Abu Dawud an Anas bin Malik qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ya. Jadi diceritakan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik, ya. Beliau berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah. Wali ahliha yaumani. Nabi lihat penduduk kota Madinah itu punya 2 hari. Yal'abuna fihima. Di 2 hari itu, di hari Idul Fitri ada mereka main aja. Faqala ma hadza al-yaumani. Nabi tanya, ini 2 hari apa ya? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hadzani yaumani kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, inilah 2 hari yang dulu kami di jahiliyah kami selalu bermain. Faqala innallaha ta'ala qad abdalakuma khairan minhuma. Kemudian kata Nabi, apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan untuk kalian, ya,
yang hari yang paling baik dari keduanya yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Yang keempat, wa yabda'u waqtuha 'inda jumhur fuqaha ba'da irtifai syamsi 'anil ufuq bimiqdari 3 amtar. Nah, ini sekarang kapan nih panitia menentukan waktunya? Dan wa yabda'u dimulai waktunya menurut jumhur fuqaha setelah naiknya matahari ke langit, ufuk langit. Ya, bimiqdari sekitar 3 meteran, ya. Ai ma yaqrubu min 20 daqiqah. Artinya kurang lebih mendekati sekitar 20 menit. Wa yam taddu hatta zawalu, dan waktunya terus yang taddu panjang sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Artinya boleh enggak sholat Idul Fitrinya jam 8? Boleh. Jam 9? Boleh. Asar? Ya, wa yamtaddu ya. Fa'an Jundab radhiyallahu anhu qala. Ini Jundab ini sahabat yang luar biasa ini. Ada amalan ini ya, Jundab. Ini naik pelepah pohon, jalan di atas air, nyeberangi lautan. Ini Jundab. Jadi enggak heran kalau ada juga para orang saleh bisa berjalan di atas air ya. Tapi katanya jangan Anda heran, kagum dengan orang yang bisa terbang di angkasa, karena burung juga bisa terbang di angkasa. Berjalan di atas air, ikan juga bisa di atas air. Tapi lihatlah bagaimana kesehariannya dia dalam syariat bersama Allah. Baik. Yang mana? Oke. Wa yamtaddu hatta zawal. Fa'an Jundab radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina salata Idul Fitri. Ya. Wasyamsa, ini namanya wa ma'iyah ini namanya. Wasyamsa qadru ramhaini. Kami dulu sholat bersama Nabi jadi imam. Sholat apa? Sholat Idul Fitri. Dan ketika itu matahari ya setinggi 2 tombak. Itu namanya wau ma'iyah. Sirtu wan nila, saya berjalan ya di samping atau bersama melintasi sungai Nil. Ta'allamna wal mirwahata. Kita belajar dan kipas angin. Ta'allamna, kemudian wasuqa hariq. Kita lagi belajar di pas ada kebakaran gitu ya. Baik. Wa yusalli bina salat Idul Adha, dan Nabi juga memimpin kami salat Idul Adha. Wasyamsu ala qadri ramhin, pada juga matahari hanya setinggi 1 tombak. Jadi memang kalau salat Adha duha lebih bagian dikit ketimbang salat Idul Fitri ya. Ar-ramhu katanya yuqaddiru bi 3 amtar. 1 tombak itu kira-kira sekitar 3 meteran. Waqad akhadha al-ulama'u min dzalika istihbabu ta'jil salat Idul Adha, kan? Maka katanya waqad akhadha, para ulama mengambil apa dari keterangan barusan, kalau Idul Adha itu hanya 1 ramah ya. Istihbabu menganjurkan itu ta'jili, mempercepat salat Idul Adha ya, wa ta'khiri salat Idul Fitri. Artinya kalau misalnya kita Idul Adha jam 6, Idul Fitri jam 6.30 gitu, jam 7 boleh gitu ya. Idul Adhanya kita pinjam 7, Idul Fitrinya jam 7:30 atau jam 8 gitu ya. 4. Waqad syuri'atil a'yadu fil islami li hikamin sahikam, baca bukan hukum, li hikamin samih wa maqasidin aliyah. Hari-hari raya ini telah syariat, telah dimajulkan namanya, telah disyariatkan, dilegalkan dalam Islam
karena hikmah-hikmah yang sangat luhur dan tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Min ahammiha, diantaranya ini hikmahnya, antakuna istijmaman lil abdan. Nah ya, salat ini hikmahnya istijmaman lil abdan. Apa istijmam? Agar kebugaran, kesehatan ya untuk badan. Warahatan lil ajsad, dan juga rehat buat tubuh kita. Wa syukran lillahi ta'ala ala ni'ami, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Kemudian wa ziyadatan fi jamil muslimina fil alal ikha'i wat ta'alufi wat tazawuri wat ta'awuni, dan ziyadah bertambahnya ya ke dalam seluruh umat Islam alal ikha, atas persaudaraan, tambah bersaudara lagi, wa ta'aluf, tambah bersatu lagi hatinya, wa tazawur, saling mengunjungi ziarah, wa ta'awun, saling tolong menolong. Artinya ketika kita melaksanakan Idul Fitri ada nilai-nilai itu semua tuh ya. Jadi bapak-bapak jangan lupa tuh, sebetulnya yang disyariatkan bukan yang mati, bukan ziarahnya, yang ini yang hidup sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, habis masjid, dekat kuburannya, ke kuburan dulu kita ziarah, habis itu baru sama kita. Ya, sebetulnya yang disyariatkannya ziarah kepada yang hidup. Ya. Taib. Fafil hadits syarif, dan di dalam hadis yang mulia disebutkan ya, masalul muslimina fi tawaduhim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan ya dua orang muslim dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka dan kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ir a'dha. Apabila satu aja anggota tubuhnya mengeluh, maka seluruh anggota tubuhnya juga merasa terpanggil dia. Kita sakit gigi kan terasa semuanya sakit. Kayak saya, mata saya sakit, terasa juga kayak kagak enak semuanya. Nah, ya, bil bisahri wal humma. Artinya terpanggil kita, terasa apa? Panas dingin, kagak enak, kagak nyaman badan kita. Yang kelima, wa kaifiyatuha, cara salat Idul Fitri. Annaha raka'atan kasairin nawafil. Sesungguhnya salat Idul Fitri ini 2 rakaat, sama seperti salat-salat sunnah lainnya ya. Yusalliyani, huwa yusalli, huma yusalliyan. Yusalliyani artinya 2 salat Idul Fitri Adha qabla al-khutbati ya. Yusalliyani salat 2 salat gitu ya. 2 yusalliyani qabla al-khutbah bi ghairi adzan wal iqamah. Artinya yusalliyani salat Idul Fitri Idul Adha sebelum khutbah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Yanwi bihima salatul Id, niatnya salat Id. Nawaitu usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman. Ibu-ibu juga imaman ya. Ibu-ibu imaman, bapak-bapak imaman. Kalau jamaahnya makmuman. Baik ibu-ibu, bapak-bapak ya. Misalnya ibu-ibu pengen, saya pengen sholat ibu-ibu semua misalnya, ibunya jadi imam ya, imaman ya, nggak usah imamatan. Wa ba'da takbiratul ihram, dan setelah takbiratul ihram, wa du'a istiftah, dan doa istiftah, wa qabla ta'awudz wal qiraah, dan sebelum kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Fatihah, baca surat, kita takbir dulu ya. Berapa kali? 7 takbirat, 7 takbir. Allahu Akbar ya, habis tadi mulai. Ini takbir pertama ini jangan dihitung, ini takbiratul ihram. Jadi baru Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar
4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Zaman nanti jangan kayak tadi jadi itu 1, 2, 3. Ya. Habis takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yarfa'u yadayhi hadwal mankibaini fi kulli takbiratin, katanya. Mengangkat kedua tangannya setinggi apa nih? Kuping, 2 kuping pada setiap takbir. Bahasanya hadwal mankibaini. Jadi bukan di sini. Lihat Pak, bukan di sini kan? Sonor, bukan di sini. Tinggi dikit. Ketinggian dikit. Nah, ya. Walaupun ada juga yang mendapat lainnya. Kita pakai yang Asyafi aja ya. Yarfa'u yadayhi hadwal mankibaini fi kulli takbiratin. Wa yufassilu baina kulli takbirataini, dan dipisahkan antara setiap takbir, 2 takbir biqadri ayah saghirah, sekedar 1 ayat yang pendek ya. Wa ba'da ayyantahi minat takbir, setelah selesai takbir yang ke-7 baru dah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Al-Fatihah dah ya. Tsumma as-surah, kemudian surat. Surat apa nih? Wa yundabu an takuna suratal a'la, dianjurkan disunnahkan membaca surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kagak hafal boleh yang lain ya. Wa yara al-Malikiyah wal Hanabilah ay yukabbira 6 takbirat. Lihat beda. Kalau kalangan Malikiyah, Hambaliyah berpendapat takbirnya 6 kali takbir. Wa amma fi rakaati tsaniyah, adapun di rakaat yang kedua, fa yukabbiru ba'da takbiratul qiyam wa qabla qiraah khamsa ya takbiratin inda jumhur fuqaha. Nah, adapun pada rakaat yang kedua maka bertakbir setelah takbiratul qiyam, setelah bangun dari sujud, Allahu akbar. Takbir bangun dari sujud ya. Tapi enggak usah ngangkat tangan nih mah. Allahu akbar, takbir aja. Enggak ngangkat tangannya ya. Jadi bapak-bapak perhatiin itu sunnah ab'ad ya. Kalau yang 4 rakaat habis tasyahud bangun baru Allahu akbar, dia takbir dan ngangkat kedua tangan. Tapi rakaat yang kedua, yang ketiga dia takbir aja nggak ngangkat tangan. Ini sama seperti ini nih ya. Baik. Jadi dan takbir setelah takbiratul qiyam ya, wa qabla qiraah, dan sebelum membaca Al-Fatihah dan surat, takbir sebanyak 5 takbir. Dipahamin kalau kita Syafi'iyah ya 7 kedua 5, kalau Hambaliyah 6 kedua 5 gitu ya. Wa ammal ahnaf, malah dia enggak nih. Wa ammal ahnaf fa takbiru indahu salasan. Bapak-bapak pahami di sini, dia teksnya dia enggak dibikin satu-satu ya. Jadi kita berpikir kalangan Malikiyah, Hambaliyah itu 6 takbir ya. Nanti takbir yang keduanya 3 takbir. Kalau kita 7 takbir, kedua 5 takbir. Jadi kita 7 5. Gitu ya. Ammal ahnaf fa takbiru indahu salasan tuh kan. Walakin ba'dal qiraah, tetapi dia mah setelah qiraat, wa qabla ruku, dan sebelum ruku. Nah, bedanya tuh ya. Kalangan Hanafiyah sama kita. Kalau mereka ba'dal qiraah habis bangun Allahu akbar, mereka baca surat dulu, Al-Fatihah surat, baru takbir, baru ruku. Nah, seperti kita salat tasbih gitu.
Wa yundabu ayyuqra'a fi rakaati tsaniyah, dan dianjurkan di sunnah membaca di rakaat yang kedua ba'da Fatihati, setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah yang tadi dibaca imam begitu ya. 6. Fa idza mantaha al-imamu min salatihi, ketika imam sudah selesai ya dari salatnya, khatabal musallina khutbataini, maka imam berkhutbah ya kepada orang yang salat dua khutbah. Yajlisu bainahuma jalsatan istirahatan ya. Kemudian ada namanya duduk istirahat di antara dua khutbah, sama seperti Jumat ya. Kama huwa sya'nu fi khutbatil Jum'ah, sebagaimana ya keberadaannya pada khutbah Jumat. Kemarin kita sudah pelajari itu di Fathul Qorib. Kalau imamnya misalnya sepuh, nggak bisa berdiri, duduk. Nah, kemudian di antara dua duduk gimana? Tiduran, diam kan. Kalau yang sehat kan berdiri, istirahatnya duduk, berdiri lagi. Kalau kurang sehat, khutbahnya duduk, kemudian diam, kemudian duduk. Jangan tiduran. Nah, sampai jamaah itu selesai salatnya. Walakinnahu yabduhuma fil 'idi bitakbir, tetapi dia ya memulai keduanya fil 'id bitakbir bighairi tahdidin 'indal malikiyah, tanpa dibatasi menurut malikiyah. Wa inda Syafi'iyah, dan menurut kalangan Syafi'iyah, yaftatihu al-khutbatul ula bi tis'a takbiratin. Nah, ini ya. Dan menurut kalangan Syafi'iyah diawali khutbah yang pertama dengan 9 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada 3 tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah, terus itu. Ya, atau alhamdulillah rabbil alamin, terus itu ya. Wa tsaniyah, yang kedua bisab'a takbirat, dengan 7 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, gitu ya. Takhtatimu biqouli ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diakhiri dengan ungkapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yanbaghi an tashmula, yang jadi imam besok siapa di sini? Wa yanbaghi an tashmula, sepatutnya an tashmulal khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Fitri mencakup ala ahkami shadaqatil fitri. Jadi dalam ceramahnya itu diangkat juga tentang zakat fitri ya. Wa khutbah Idul Adha, dan kalau khutbah Idul Adha diangkat apa? Al ahkami adhiyah, hukum-hukum berkorban, anjuran berkorban, diceritain bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, begitu. Wa ala ghairi dzalika minal ma'ani as-samiyah, dan atas yang demikian itu diantara yang mengandung makna-makna yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Wal adab al-qawimah, dan adab-adab yang lurus. Allati turabbitu bainal muslimin biribatil ikhai wal mawaddah, yang apa? Mengikat antara orang-orang muslim dengan ikatan persaudaraan dan cinta kasih sayang. Jangan lagi Idul Fitri ceramahnya politik, wah berantem malah, buat emosi aja, jangan. Udah cari aja ini tema-tema yang persaudaraan gitu ya. Jamaah setelah Idul Fitri jangan pulang, apa? Ada amplop, wah ngumpul semua itu. 7. Wa yustahsanu ada'u salatul idain bi sahra, di sebaiknya dianggap baik sebaiknya
penunaian salat Idul Fitri Idul Adha itu di sohro, di lapangan terbuka, au fi makanin muttasi'in, di tempat yang luas, kharijil masajid, di luar masjid, illa fi Makkah, kecuali di kota Mekah. Fa innal afdhala salatuhuma fil Masjidil Haram li syarafil buq'ah. Ya, sesungguhnya keutamaan salat Idul Fitri Idul Adha itu di dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena kemuliaan tempatnya itu, karena itu. Wa musyahadatil Ka'bah, dan sambil memandang Ka'bah. Kata Nabi apa? An-nazaru ilal Ka'bati ibadah, memandang Ka'bah ibadah. Bermandang dong itu ibadah. Apalagi sambil berzikir. Wa yara Syafi'iyya anna ada salatul idaini bil masjid afdalu li syarafihi. Kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa penunaian salat Idul Fitri Idul Adha di masjid itu lebih afdal karena kemuliaan masjid. Nah, ini pendapat-pendapat kita mau udah ada masjid di masjid sini. Kalau kurang tempat ya udah tuh siapin karpet sampai ke ujung jalan gitu. Ya. Sampai enggak sampai ujung jalan biasanya? Sampai sekolah. Sampai. Oh, Masya Allah. Di sekolah. Subhanallah ya. Aduh, ini mata saya berkaca-kaca nih, sedikit bengkak. Tapi dikit lagi. Illa li'udhrin qadaikihi bil musallin. Ya, kecuali ada uzur. Karena apa? Daiki, kecuali masjidnya sempit, ya, buat orang yang sholat. Udahlah kita cari musyawarah. Saya pernah diundang di tugas Idul Fitri di Depok Tapos. Itu perumahan. Oh, diambil ini yang punya lapangan bola dia, lapangan bola. Pernah juga di Marunda Bekasi. Itu diambil di jalanan. Ya, depan PT itu besar. Gitu ya. Kalau masjid yang ada kecil-kecil udah ambil tempat yang gede. Lidayqihi itu kadayfi karena sempitnya bil musallin untuk orang yang salat. Fahina idin, maka ketika itu yustahabbu salatuha. Nah, ketika masjidnya sempit kecil, maka dianjurkan salatnya di tempat yang luas di luar masjid. 8. Walam yathbut anna li salatil Eid sunnatan walam yathbut anna li salatil Eid ya sunnatan qablaha au ba'daha. Tidak ada keterangannya tuh di hadis Bukhari, hadis Muslim, dan Nabi kagak ada bahwa bagi salat Id itu ada sunnah qabliyah atau ba'diyah. Jadi kagak ada qabliyah sama ba'diyah. Ya. Kalau tahiyatul masjid boleh datang jamaah. Kalau masuk masjid selalu salat tahiyatul masjid, salat taubat 2 rakaat begitu. Agar salat Idul Fitri kita di atas babut taubat. Selalu gitu. Ya. Salat taubat enggak pernah ketinggalan. Agar ibadah kita semuanya di atas babut taubat. Mau nikah dulu salat taubat yang banyak. Nikahnya di atas babut taubat. Mau dagang salat taubat biar perdagangannya biar berkah di atas babut taubah. Ya, semuanya begitu. Taib. Faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibnu Abbas qala, ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain keduanya maksudnya ada Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, banyak, An-Nasa'i, dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu, nabi keluar rumah, yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wa fi riwayah yaumal Id, nabi keluar ya untuk melaksanakan Idul Fitri itu. Fa shalla raka'ataini, nabi salat 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, nabi kagak salat ba'diyah atau qabliyah, ya. 9. Kadzalika lam yathbut anna salatal Id kanat bi adanin aw iqamatin. Demikian juga tidak ada ketetapannya bahwa salat Id itu diawali dengan azan atau
qomat ya. Faqad ruwiya Syaikhan an Ibnu Jabir bin Samrah qala shalaitu ma'a Rasulillah al-idaini ghaira marrah. Ini cerita beliau nih, kata Jabir. Saya pernah sholat bersama Nabi, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ghairu marrah, bukannya sekali, itu sering beberapa kali. Ya, wala maratain, bukan 2 kali, lebih berarti. Bi ghairi adanin wala iqamah, tanpa ada azan dan qomat. Nanti bagaimana sinyalnya ada diajarin. Wala'alla al-hikmah min dzalika ya bayanul farqi bainaha wa baina salatil faraid. Nah, ini hikmahnya katanya menjelaskan perbedaan antara salat Idul Fitri dan antara salat wajib. Walakin la ba'sa bi ayyakula al-muadzin, tetapi boleh saja, enggak apa-apa muazin ngomong begini nih, as-salatu jami'ah. Jadi kan udah pada kumpul semuanya takbir, udah mendekat-dekatinya, harus ada sinyal juga biar jamaah yang tadi masih ngobrol, yang masih bersiap-siap. Kayak kita hajian ya di Mekah itu, ambil saya dari Arafah, Muzdalifah, saya nggak ke Mina, langsung saya ke Masjidil Haram, Thauf Ifadah. Selesai dan jam 2 malam selesai sebelum subuh. Udah di situ jamaah sudah pada cukur, botak, nunggu dah habis itu langsung as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wah, itu yang tadinya lagi ngobrol, lagi makan, ingat harus wudu salat Idul Fitri. Nah, ini juga sama ya. Tadi as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Jangan nanti Masjid Nurul Hikmah bikin yang lain. Kita biar lain dengan masjid yang lain. Kita ada qomat muazan. Nanti Pak Ustadz Fatullah dipanggil sama MUI nanti. Viral dah. Baik. Jadi bilangnya as-salatu jami'ah. Lihat apa hikmahnya? Ini lamnya lam li ta'lil, liyasta'id dan nasulaha, agar manusia siap-siap untuk salat Id. Faqad akhrajal Baihaqi min tariqi asy-Syafi'i. Kemudian Imam Baihaqi telah meriwayatkan ya dari Asy-Syafi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina fil idaini bi ayyakul as-salatu jami'ah. Ini dikuatin lagi namanya istidlal. Ya, jadi ternyata emang Rasulullah dulu pernah memerintahkan si muazin dalam salat Idul Fitri, Idul Adha untuk mengatakan as-salatu jami'ah. Yang ke-10, wa man fatathu. Nah, ini jadi maf'ul bih. Salatul Idi ma'al imam. Barang siapa yang kelewatan, tertinggal salat Id ya bersama imam. Bapak-bapak bangun tahu udah jam 7. Wah. Ya, buru-buru ke masjid udah ketinggalan ya. Yusannu ayyaqdiyaha, disunnahkan dia mengkodok. Jadi sendirian salat itu. Wa dzalika inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Itu menurut kalangan pendapat Imam Syafi'iyah dan Hanbaliyah ya, kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Ammal ahnafu wal malikiyatu, adapun menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, fayarawna, mereka berpendapat ada mal qada'i, tidak mengqada salat Id ya. 11. Wa idza istama'al 'idu wal jum'atu fi yaumin wahidin. Apabila berbarengan ya dalam satu hari salat Id, misalnya pas hari Jumat dan juga ada salat Jumat fi yaumin wahidin. Kan kita pernah gitu ya. Nah, gimana nih bagusnya? Beda dulu sama sekarang. Wajaba indal a'immati ats-tsalatsah ya ada'u kulli salatin minhuma. Wajib menurut para imam-imam yang 3 ya menunaikan setiap salat daripada keduanya fi waqtihi al-muhaddad lahu, pada waktu yang telah ditentukan. Artinya Id tetap berjalan pagi hari, Jumatnya tetap Jumat, kagak libur. Libur kita.
Saya pernah itu ya. Bagusnya lain masjid. Kalau misalnya satu masjid, Idul Fitri dia, Jumat dia. Ya, Idul Fitri di sini, Jumatnya tempat lain nah gitu ya. Duna ayyughniya ahaduhuma 'anil akhar. Artinya enggak perlu. Wa yara al-Hanabila annahu idza tamma al-'id wal jum'atu fi yawmin wahidin. Kemudian kalangan Hambali berpendapat apabila bersatu Idul Fitri dan Jumat fi yawmin wahidin berada dalam satu hari saqatatil jum'atu, maka gugurlah salat Jumatnya amman shallal idah, bagi orang yang salat Id. Ini menurut pendapat kalangan Hambaliyah. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Hambaliyah boleh pakai ini nih, saqatat ya. Salat Id hari Jumat, salat Jumat hari Jumat. Ketika Bapak Ibu ikut salat Id, maka Jumatnya gugur bagi yang salat. Kalau Id kagak salat, Jumat wajib salat. Ya, dua-duanya enggak sholat. Bapak Ibu pernah ini ya, Allah bilang sama Nabi Musa, inni ataitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini. Aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu dua cahaya. Nabi Musa nanya, wa man nurani, karena jadi mahal marfu nuran. Dua apa dua cahaya itu ya Allah? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Ini nanti bermanfaat untuk apa? Kita menghadapi ini dua kegelapan. Kegelapan di kuburan atau kegelapan di hari kiamat. Nah, barang siapa yang puasanya benar-benar nih, ya, nanti ada cahaya nanti bimbing kita, ya, menyelamatin kita. Yang ini Qur'annya dia baca di Ramadan, ya, apalagi di luar Ramadan juga dia baca, itu akan menjadi syafi'an lana, ya, menjadi sahabat kita. Lagi Bu ya, sampai selesai nih. Kemudian besok udah libur dah, nggak ngaji-ngaji. Jadi apa? Saqatatil jum'atu amman shalla al-'ida. Gugur salat Jumatnya bagi orang yang salat Id. Wa yusalli az-zuhra badalha, tapi dia salat zuhur ya. Yang kedua, 12. Wa takbiru fil 'idaini sunnatun ya. Bergegas pagi-pagi segera ya untuk melaksanakan salat Idul Fitri Idul Adha itu hukumnya sunnah. Qala ta'ala fi ayati siyam. Allah berfirman pada ayat-ayat puasa, walitukmilul iddata. Maka biasa kita nunggu nih. Kita puasa kemarin di awal Ramadan. Ya. Lengkapnya 30 berarti nanti litukmilu sampai tadi benar sampai hari Minggu ya. Sana itu ya. Walitukmilu, sempurnakan iddah bilangannya. Walitukabbirullaha, dan Anda bertakbir pada Allah ala ma hadakum, sebagaimana bimbingannya petunjuknya, wala'allakum tashkurun. Wa qala subhanahu fil ayati allati tatahaddatsu 'anil haji. Juga Allah berfirman pada ayat-ayat yang berbicara tentang haji, kadzalika sakharaha lakum litukabbiru. Demikian juga Allah menundukkannya untuk kalian agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa yabda'u takbiru bin nisbati li'idil fitri min ba'di fajri yaumil 'id. Nah, kapan mulai takbirnya nih? Ya, diawali takbir ya untuk Idul Fitri min ba'di fajr, dari pagi harinya. Yaumul 'id, pada hari Id. Jadi jamaah salat subuh, salat Idul Fitri jam 6 dari 7 ya. Salat subuh, pulang dulu, siap-siap, sarapan dulu ya, Bapak Ibu ya. Kopi dulu, siap-siap dah tuh. Takbir tuh. Kan ini panitia masjid udah takbir terus kan. Jam 5 udah takbir aja. Ya. Au min waqtil khuruj, atau dari mulai waktu keluar di shalah.
wa yantahi bintihi salatil Id, dan selesai dengan berakhirnya salat Id. Jadi malamnya kita takbir, malamnya lain kodianya, malamnya menghidupkan malam Id. Ya, kalau ini takbir Idnya dimulai pagi-pagi subuh langsung ya, berakhirnya sampai selesai Idul Fitri. Karena nanti ada hubungannya dengan berakhirnya Idul Adha. Ini ya. Binisbatil Idul Adha, adapun yang berkaitan, berkaitan dengan Idul Adha, fayabda'u inda jumhur fuqaha, maka diawali ya menurut jumhur fuqaha min fajri yaumi Arafah. Lihat, kalau Idul Adha mulai takbirannya pada hari Arafah. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi zaman ini dipahami nih hukum kesunahan Nabi. Nah, tinggal kita orang-orang masjid, panitia, pengurus pahamin ini. Ya, min fajri yaumi Arafatin. Jadi dari tanggal 9 bertakbiran aja. Wa yantahi aqba salatil asri, dan berakhir setelah salat asar min akhiri ayyamit tasyrik, dari terakhir hari-hari tasyrik. Wa huwa al-yawm rabi'u min ayyamil Id, itu hari yang keempat. Lihat Pak, hitungnya gini. Biasa saya itu. Ya. Lebaran 9 yaum 8 yaum tarwiyah, 9 Arafah, 10 lebaran kan Idul Adha. Berarti kan 1 ya. Ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Maka dia menghitungnya ya wa huwal yaum rabi', hari yang keempat dari hari-hari Idul. Di mana? 10, 11, 12, 13. Kalau ngitung tasriknya 11, 12, 13. Habis asar selesai itu, ya. Anna ayyamut tasyrik hiya al-ayyamu tsalasa. Karena hari-hari tasyrik itu 3 hari. Allati tali yaumul Id, itu hari-hari yang setelah Idul Fitri. Jadi 11, 12, 13, ya. Kemudian wa takbiru binisbatil Idul Adha yakunu indal Hanafiyyah wal Malikiyah aqbal faraid. Takbir ya berkaitan dengan Idul Adha menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu bacanya aqbal faraid, setelah sholat 5 waktu. Bapak-bapak sholat subuh nih, imam nih, imam pintar nih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak apa-apa, istighfar itu 3 kali. Istighfar ini menandakan kita merasa sholat kita kurang sempurna, ada taksirnya. Ya, ada bertanya, Kiai, kok orang berbuat salah dosa istighfar? Itu masuk akal. Ini habis sholat kok istighfar, habis sedekah istighfar. Apa? Ada hikmahnya. Takut-takut ketika kita sholat tadi kurang sempurna, hatinya nggak khusyuk atau tamaninanya kurang. Jadi kita istighfar itu baru dah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya, ajak jamaahnya. Itu kalau mereka, kalau kita mah sunnah juga takbir, wajib juga takbir. Ya, jadi ini wa takbiru binisbatil Idul Adha yakunu indal Hanafiyyah wal Malikiyah aqbal faraid. Bertakbiran ya dalam salat Idul Adha menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah itu dilakukan setelah salat 5 waktu. Wa indal Hanabilah, adapun ya biar ada perbedaannya. Ini wawnya waw istinaf kan, bukan waw atau. Adapun menurut kalangan Hambaliyah aqbal faraid fil jamaati faqat. Ya, itu bacanya setelah salat yang wajib fil jamaat faqat. Ketika berjamaah saja. Amma Syafi'iyah, adapun kalangan Syafi'iyah kita ini nih, fayarawna, mereka berpendapat fi azhari aqwalihim, lebih ini lagi, lebih azhar lagi, anna takbira yakunu aqbal faraid wan nawafil, bahwa takbirannya setelah
sholat 5 waktu dan setelah sholat sunnah. Contoh, Bapak Ibu sholat duha di rumahnya sendirian, ya, habis selesai itu takbir, ya. Wa fi halis salati fi jama'atin, ya, wassalatu ala infirad. Jadi baik sholatnya berjamaah ke, sendirian ke, sholat sunnah ke, sholat wajib ke, tetap Asy-Syafi'iyah kita wajib tak. Kenapa pakai ke? Biar biar paham. Ya, biar paham. Jadi Asy-Syafi'iyah takbirnya, ya, dari mulai 9:30, 11, 12, 13, ya, sampai asar takbir, maghrib udah kagak takbir lagi, gitu ya. Baik sholat wajib, sunnah, sendirian atau berjamaah. Wa amma sighatut takbir fal amru fiha wasi'un. Nih, adapun sighatnya, lantunan takbirnya, perkara ini, ya, sangat luas, artinya beragam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tadi saya pengen masukin tuh di kitab Is'aful Iman itu takbir yang panjang yang di Mesir. Atau kebanyakan ntar. Saya takut kalau ngaji lama-lama jamaah marah-marah sama saya. Jadi segini aja lah, cukup. Ini ya. Wa amma sighatut takbir fal amru fiha wasi'un. Adapun sighat takbir, ya, untaian kata-kata dalam takbir, dalam hal ini luas, ya. Minha diantaranya inda Syafi'iyah, menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, ayyakun musalli, kita ini yang sudah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca salasa marrat, diulang, ya. Setelah itu baru la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal, ada, ya, diupas di sini ulang, walau karihal munafikun, tambah, ya, walau karihal musyrikun. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya awsak wasi. Boleh kita situ berkreasi, ya. Biasanya yang pendek 3 kali, baru panjangnya yang tadi barusan, ya. Wa yusannu salatu wassalamu ala nabi, dan disunnahkan salawat dan salam kepada Nabi, wa ala alihi wa ashabihi, juga ajak keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ansarihi, dan para penolong-penolongnya, pendukungnya, wa azwajihi, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Jadi Bapak Ibu, ada salah satu hikmah dalam kitab punyanya Imam Tirmidzi itu Al-Ifham. Kalau kita salawat, ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi doang. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyah. Itu begitu tuh. Itu nanti membawa berkah tuh. Kita nyebutin nama istri kita berkah, keluarga berkah, sahabat berkah, gitu, ya. Itu yang sempurna. Sayangnya di buku ini nih saya belum masukin tuh tema itu. Tadi saya pengen masukin, teman udah tebal duluan. Nanti kalau revisi berikutnya akan saya masukin tema tentang disebutin layar lengkap. Karena itu nanti keberkahannya, hikmahnya kembali kepada kita dan keluarga kita, begitu, ya. Baik. Mana tadi? Ya.
Wa yusannu salatu wassalam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kan ada kan wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya. Ini yang kori-kori yang biasa enak-enak. Tadi kan abang tadi suara enak tuh. Udah boleh itu. Ya wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya ajma'in. Wa qaribun min hadhihi sighah makhtarahu al-ahnaf. Nah ini ada lagi sighatnya yang paling dekat sebagaimana yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah. Amal Hanabilah fayakunu bi sighati allati taqulu. Adapun Hambali begini bunyinya. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi dia dua kali ya. Walillahil hamd. Nah, ini itu kalangan Hambaliyah. Wal Malikiyah yakhtaruna an takuna sighah. Nah, kalau Malikiyah begini. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Salasa marat la ghaira. Nah, kagak ada lagi, itu dong 3. Ya. Pantasan ya kalau saya pernah ikut umroh sebulan penuh, pulangnya 1 hari setelah Idul Fitri. Ikut di sana, ya nggak takbiran nggak kayak kita main dong. Di sana kan Maliki kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ulang lagi itu. Allah. Ya. Jadi ini ulama beragam ya. Kaya kita. La ghaira, enggak ada bacaan lagi. Yang ke-13, wa hunaka adabun yanbaghi lil muslim ayyaltazimaha fi ayyamil aid. Ya. Di sana ada adab-adab yang sepatutnya bagi orang muslim ayyaltazimah, berkomitmen, iltizam ya pada hari-hari Id. Minha di antaranya al-iktsaru min dzikrillah taala. Terus perbanyak ingat kepada Allah. Hari Yamayah itu di apa? Setiap jamaah pengen berbuat baik, yang namanya ibadah itu bukan sholat doang, bukan puasa doang. Pengen berbuat baik pokoknya, ya amal soleh itu hadirin hatinya, bilang Allah, ya Allah laka bika laka, ya Allah karenamu nih saya bantu tetangga, karenamu nih saya nengokin orang sakit, begitu. Ya bika dengan rahmatmu, bimbinganmu saat gitu. Ya. Jadi man aqbala 'alallahi biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, nanti hikmahnya aqbalallahu birahmati ilaihi. Allah akan mencurahkan seluruh rahmatnya buat kita. Dan kemudian barang siapa yang ibadahnya sepenuh hati, maka seluruh makhluk akan dibuat tunduk sama dia. Senang aja barang itu. Sebaliknya, wa man aqbalallah fi wa man aqbalallah marra fa marra. Nah, bahasanya begitu. Dan barang siapa yang menyembah Allah sekena-kenanya, seenak-enaknya, semaunya. Ya, semaunya dah. Apa? Aqbalallahu ilaihi bi waqtin ma aja begitu. Allah juga sama. Pas kita lagi doa, kata Allah, dia lagi malas gua. Allah kagak tengok kita nantinya. 13, ini yang terakhir nih. Wa hunaka adabun yang bagi lil muslim ayyaltazimaha fi ayyamil id. Di sana ada adab-adab yang sepatutnya bagi orang muslim berpegang teguh, berkomitmen di hari-hari Id. Di antaranya al-iktsaru min dzikrillah taala, ya istighfar. Bukan apa? Zikir kepada Allah, ya. Zikir banyak isi, istighfar boleh, selawat boleh, tasbih boleh, kalimat la haula wala quwata boleh, ya. Wal istighalu bi kulli ma huwa nafi'un. Nah, ini penting. Istighal dan menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jangan yang kagak manfaat. Wa minha di antaranya istihbabul ghusli. Dianjurkan disuruh mencuci. Udah dah habis lebaran gak ada yang lain-lain. Bang, ada pakaian kotor enggak, Bang?
ya, atau nyuci masjid bareng-bareng. Kata Pak Ketua, habis lebaran 3 hari kita ngumpul, ngapain? Nyuci masjid, karpetnya udah bau ya nyuci. Tapi ini karpetnya baru ini, enak ini, tebal. Kemudian watatayyubu ya, make wangi-wangian. Wala bisa ma huwa nafiun, dan menggunakan apa yang bermanfaat. Wa minha, dan diantaranya al-aklu qabla khuruj. Ini penting ya. Kita suka lupa di sunnahnya makan dulu sebelum keluar untuk Idul Fitri. Jadi ibu-ibu, bu, anak-anaknya, suaminya, keluarganya biar nyarap dulu pagi-pagi Idul Fitri ya. Dunal adha. Kalau Idul Adha puasa dulu ibaratnya, habis sholat baru gitu. Kami di Kairo Pak, misalnya sholatnya diadain di saat di lapangan atau di dekat Siparoh, kemudian langsung buka, namanya apa itu ya, di Duta ya, Pak Duta, Pak Quraish Shihab, buka apa istilahnya namanya? Open house ya. Open house dulu di rumah Pak Duta. Pak Duta. Habis itu kepala pendidikan, terus muter, pulang makan mulu itu sekali. Ya. Taib, jangan lupa doa makannya tapi ya. Wa minha, dan diantaranya ihya'ul lailatai, menghidupkan 2 malam Idul Fitri ya. Bidzikri wa du'a was shalah, berzikir, doa, salat. Wa minha, dan diantaranya khurujun nisa wasibyan. Nah ini keluarnya ibu-ibu, keluar semua, wasibyan, anak-anak itu semua, li huduris shalatil id, untuk hadir salat id. Illa, kecuali annan nisaa yakhrujna, ibu-ibu juga ikut keluar ya. Wa hunna multazamatu bil adab islamiyah. Tapi ingat, ibu-ibu keluar ya dengan menjaga adab-adab yang islami. Jangan hadir Idul Fitri bajunya kagak islamiyah ya, terbuka semuanya, jangan ya, nanti imamnya bingung. Wa minha, dan diantaranya at-tazawuru wat tawassul, tawazul, saling berziarah, wat tawassul, saling bersilaturahmi. Nah ini saya ini kalau Idul Fitri atau kita lebih halal ini ceramahnya ini memang ya, ada satu hadis, man zara akhin fillah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, kagak ada kepentingan apa-apa, itu apa? Sayyahu sabuna alfi malah, dia akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Pak Asep dari rumahnya pengen ziarah lebaran ke Pak Ketua, itu malaikat 70.000 tuh. Toba mamsa, katanya, jalanan Anda sudah aman, dijaga malaikat semuanya. Makanya kalau lebaran pengen ziarah ke rumah guru, rumah saudara, ingat hadis ini tuh, semangat jadi. Ya. Dijaga oleh Allah, dipelihara pasukan. Para malaikat telepon, jalan aman. Gitu ya. Taib. Wala siyama bainal aqarib, apalagi para kerabat ya, saling berziarah ya, bertawasul ya. Wa minha, juga diantaranya ya, kita sibukkan diri kita di hari lebaran, ibahatul lahwi al-bari'i ya, alladzi la yasuddu an dzikrillah. Boleh juga kita ada ya hiburan-hiburan lah, main-main sama keluarga, anak-anak pada main bola, boleh nggak boleh, yang penting la yasuddu, jangan sampai an dzikrillah, jangan sampai lalai daripada ingat kepada Allah, au anis sholat. Anak-anak misalnya ada nggak Pak, kata tuan rumahnya, bagi yang nanti lebaran ke rumah saya sediakan wifi. Wah. Boleh nggak? Boleh aja ya. Taib jamaah, alhamdulillah selesai ini. Wal khulasah, ringkasan dari semuanya, alal aqil,
orang yang cerdas katanya ayyal tazima fi hadil ayyam al mubarakah, selalu komitmen, konsekuen di dalam hari-hari yang penuh berkah ini, ada'u ma kallafahu Allah taala bi, ya, dia melaksanakan, menunaikan apa yang Allah taklifkan kepadanya. Artinya apa? Jangan sampai mentang-mentang gembira ya jalan-jalan, anak-anak muda biasa nih, kagak sholat, zuhur kagak sholat, asar kagak sholat, jangan, ya, malah maksiat lagi, jangan, ya, itu bukan orang pintar, orang blow on namanya. Kata Nabi mari ya, wa sya'dul aqil, ciri orang cerdas itu dia dengar kata, ya, cepat merespon apa-apa yang Allah informasikan. Berarti sebaliknya, orang yang bolot kalau ada perintah bengong ya, nggak paham-paham, terus dia kagak laksanain lagi. Wa ma warada fi dzalika an Rasulillah, dan apa yang ada keterangannya dalam hadis-hadis baginda Rasulullah. Apa tuh? Kita pelajarin, kita isi hari-hari Lebaran ini dengan yang penuh keberkahan. Jangan melakukan dosa dan kesalahan. Kata bahu Dr. Salahuddin Al-Khabir, 28 Ramadan Masjid Nurul Hikmah. Nah, disebut Pak Masjid Nurul Hikmah. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah, panjang umur, sehat walafiat. Kita berdoa, Allahumma kama ballagtana awalah. Ya Allah, sebagaimana Engkau memanjangkan umur kami ketemu awal Ramadan dan sampai hari ini, wa ballighna tamamah. Ya Allah, sempurnakanlah kami selesai sampai akhir Ramadan, sampai ketemu Idul Fitri begitu. Allahumma inna ala siyami wal qiyami wat tilawah. Ya Allah, bantu kami Allah dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, taufik dan hidayah-Mu, agar kami bisa puasanya sempurna, menghidupkan malamnya dengan sempurna, baca Qur'annya dengan sempurna. Allahumma ij'al fi hadzal syahr mubarak. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan yang penuh berkah ini, katanya, ya, minal faizin al maqbulin, di antara orang yang beruntung, amal ibadahnya Allah terima. Wala taj'alna minal ashqiyai al mardudin, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang celaka, orang-orang yang amal ibadahnya Engkau tolak. Allahumma razuqna lailatal qadri. Ya Allah, berilah kepada kami keutamaan malam Lailatul Qadar, wan nafahatil aliyatil qudsiyah wal anwar rabbaniyah, yang mendapatkan nafahat ilahiyah, rabbaniyah, qudsiyah. Kata Nabi, barang siapa dapat satu nafah, maka hidupnya tidak akan sengsara selama-lamanya. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, Allahumma ja'alna minas salihin, walhiqna bis salihin, wazidna ilman warzuqna fahman, walhiqna bis salihin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf selama sebulan kita ketemu, ya. Ada 5 kali pertemuan nih, ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Dan selamat Idul Fitri, selamat meraih kebahagiaan, keberkahan, kemenangan. Semoga kita selalu dalam hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita tambah berkah, rezekinya tambah banyak, anak-anak kita saleh dan salihah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله